Ya baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca firman Tuhan ini saya teringat dengan sebuah cerita atau candaan cerita. Ya, katanya kalau orang Batak katanya nggak mungkin kesurupan. Katanya. Kenapa? Bacalah dalam Alkitab katanya. Babi itu ataupun setan itu masuk ke dalam babi, ya kan? Babi aja dimakan sama orang Batak katanya. Apalagi dari mana bisa kesurupan katanya. Babi aja itu dimakan katanya. Itu hanya candaan Bapak ya. Jadi yang mau saya katakan Bapak Ibu di dalam perikop firman Tuhan kita ini, bahwa ternyata di dalam cerita ataupun perikop firman Tuhan ini ada sebuah perubahan. Ya. Perubahan yang jelas, yang nyata, yang tampak bisa kita lihat. Satu persatu kita akan dapat lihat nanti Bapak Ibu di dalam perikop firman Tuhan yang sudah kita baca ini tadi, ya, bahwa ternyata adanya sebuah perubahan yang jelas yang dirasakan oleh seorang yang tidak disebutkan tadi namanya di sini, ya, dari tanah orang Gerasa katanya di situ, ya, ada orang yang kesurupan, ya, dia sudah lama tak pakaian, ya, dia sudah lama tidak tinggal dalam rumah, tetapi dia tinggal dalam kuburan. Jadi Bapak Ibu, kita boleh melihat dulu itu kondisinya. Dia tidak tinggal dalam rumah, ya. Dia tinggal dalam kuburan, ya. Jadi yang kemudian dia tidak berpakaian. Jadi bisa kita lihat dulu secara gambaran realnya, itulah kondisinya. Maka kita berasumsi ketika itu terjadi, bisa kita langsung berasumsi, ya, mungkin kayak orang gila itulah, kan begitu, yang di jalan-jalan itu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, kita tidak mendapat ataupun tidak dapat melihat cerita ini secara konkret, ya kan? Kenapa orang itu disebut kerasukan setan, ya kan? Rupa-rupanya di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, ya, bukan hanya itu saja yang terjadi kepada dia, tetapi ketika dia dibelenggu ataupun diikat, semua ikatan itu bisa diputuskannya. Ya, bisa kita lihat tadi di sini Bapak Ibu, dia dirantai pada ayat yang ke-29. Ya, segala pengikat itu dihalau oleh setan dan dia dapat memutuskan semuanya. Maka secara gambaran umum Bapak Ibu, dalam konteks Alkitab kita ini, bahwa benar dia bukan hanya terganggu dalam pikiran, bukan kayak seperti orang gila itu, maka kita dapat melihat cerita ini, ya, bahwa itu adalah orang yang kesurupan. Ya. Jadi bukan kayak orang gila itu. Kalau orang gila itu kan di jalan sana rambutnya nggak jelas kayak gitu kan. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, bahwa ternyata di dalam situasi yang dialaminya itu, dia sedang mengalami yang disebut namanya penderitaan. Ya, menderita dia Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu seberapa menderita hidupmu pada saat ini, seberapa banyak kesulitan dan kepahitan yang terjadi dalam kehidupanmu. Tetapi ketika engkau mencoba membandingkan kehidupan dengan orang yang kesurupan ini, kira-kira masih sebanding enggak? Gitu. Ya. Masih sebanding enggak penderitaan yang kau alami? Masih sebanding enggak kesusahan yang kau alami? Masih sebanding enggak dengan kondisi yang dia rasakan dengan kondisi yang engkau alami? Nah Bapak Ibu, ini tercatat dengan jelas, ya kan? Situasi yang dialaminya, dan kemudian dia mengalami sebuah metamorfosa, sebuah perubahan yang besar. Yang awalnya dia tidak berpakaian, yang awalnya dia pergi ke tempat-tempat yang sulit, yang awalnya dia mengalami kesulitan bahkan berinteraksi dengan orang lain Bapak Ibu, tetapi bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, apa yang dikatakan, ia telah berpakaian dan ia telah waras dan ia duduk dekat Yesus. Bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa Yesus tidak banyak orang yang berkumpul dekat dengan dia. Biasanya orang akan menjauh Bapak Ibu dari orang yang kesurupan ini ataupun yang tidak waras atau apalah namanya itu tadi, ya kan? Maka kita dapat melihat Bapak Ibu adanya sebuah perubahan yang jelas, yang tampak. Perubahan inilah yang mau menjadi bahan perikop firman Tuhan kita, dan inilah yang menjadi tema kita Bapak Ibu.
perubahan besar